akan memulai pelajaran kita. Untuk itu kita sama-sama bernyanyi. Malam sunyi senyap, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Sang Juru Selamat kami yang Tuhan utus untuk menyelamatkan kami dari lumpur dosa. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan belajar. Tolong bantu kami Bapa di dalam memulai sampai nanti mengakhirinya. Tuhan menyertai kami sehingga kami bisa mengerti, memahami, terlebih lagi Tuhan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo semua, apa kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik. Sampai bertemu kembali, kita sudah masuk pada tema yang kelima, yaitu Allah Penyelamatku. Kalau tadi di dalam lagu kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat kita yang datang untuk menyelamatkan kita manusia. Namun sebenarnya apa sih yang disebut dengan penyelamat itu? Nah, untuk memahaminya kita belajar dari sebuah cerita dulu. Ibu berharap melalui cerita ini kita akan paham apa yang disebut dengan Sang Penyelamat. Dengan judul Kisah Seorang Penyelamat Anak. Nah, ada seorang pemuda Cina yang bernama Zhou Zong yang berusia 23 tahun. Ia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang batita yang nyaris jatuh dari balkon apartemen di Provinsi Guangdong, Cina bagian selatan. Zhou Zong melihat ada seorang batita sedang bergelantung di pagar.
ketika melewati sebuah distrik dekat Jalan Jongsan di ibu kota Guangdong. Anak 3 tahun itu terperangkap dalam jeruji pagar di ketinggian sekitar 10 meter dari permukaan tanah. Waktu saya melihatnya, anak itu sedang dalam bahaya besar. Ia dapat terjatuh kapan saja jika tidak ada yang menolongnya. Maka saya raih kakinya dan membantunya untuk memanjat. Tapi dia tidak dapat melakukannya. Lalu saya beritahu dia kalau polisi akan segera datang menolong. Begitulah penjelasan Zhou Chong. Zhou Chong harus memanjat gedung itu untuk menopang si anak dengan tangannya selama 10 menit. Sampai akhirnya anak itu diselamatkan. Saya pelan-pelan memanjat bangunan hingga tiba di balkon tempat anak itu tersangkut. Sebenarnya kaki saya itu sudah terasa lelah. Tangan saya yang satu berpegangan pada tepi balkon untuk menopang tubuh saya dan memegangi anak itu dengan tangan saya yang lain. Saya segera pergi waktu regu penolong datang ke tempat kejadian. Zhou berkata, waktu itu dia tidak memikirkan apapun kecuali niat tulus ingin menolong si anak. Baginya, tugas penyelamatan itu mudah karena sebelumnya ia bekerja sebagai pekerja konstruksi. Menurut saya hal ini juga akan dilakukan orang pada umumnya. Tidak perlu diceritakan. Saya cuma merentangkan tangan dan menolong anak itu, ujar Zhou Chong merendah. Zhou Chong memang langsung meninggalkan tempat kejadian begitu anak itu berhasil diselamatkan. Tapi akhirnya pihak media dan pemerintah setempat berhasil mengetahui keberadaannya. Pemerintah setempat dan sebuah yayasan memberikan padanya $10.000 Amerika, kira-kira lebih dari 90 juta, sebagai hadiah atas tindakan heroiknya. Apa yang dilakukan Zhou mencakup sikap yang mementingkan kepentingan orang lain. Dia tidak mengenal anak itu, tetapi dia bersedia menyelamatkan nyawanya dan pergi dengan diam-diam. Dia sudah memberikan teladan moral yang baik bagi kita semua. Tindakan Zhou Chong memang patut kita contoh. Tanpa adanya maksud apapun, dia tulus menolong orang lain yang bahkan tidak dikenalnya, meskipun harus mempertaruhkan keselamatan sendiri. Luar biasa bukan? Nah, itu dia cerita tentang Zhou Chong ketika dia menolong seorang balita ya, bayi 3 tahun. Ini sangat luar biasa sehingga pada saat itu Zhou Chong disebut sebagai sang penyelamat. Kita juga sudah membaca ya di dalam Alkitab, dalam kitab Daniel pasal 3, Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ibu harap kamu sudah melihat video sebelumnya, itu sudah ada ibu buat secara terpisah, di mana Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Nah, di sana jelas kita lihat bahwa yang menjadi penyelamat itu adalah Allah. Kalau di cerita yang pertama tadi itu ada yang disebut bernama Zhou Chong ya, dia juga disebut sebagai penyelamat. Sekarang kita langsung memahami apa sih sebenarnya arti penyelamat itu. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelamat itu berarti seseorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Jadi, menjadi penyelamat juga berarti melakukan perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Sama seperti yang dilakukan oleh Zhou Chong tadi dalam cerita kita, dan juga yang dilakukan oleh Allah ketika menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang menjadi pertanyaan besar pada saat ini, siapakah yang menjadi penyelamat? Manusia? Ya, Tuhan. Walaupun banyak orang-orang yang menjadi penyelamat kita ya, seperti si Zhou Chong tadi, bahkan orang yang tidak kita kenal bisa menjadi penyelamat kita. Tetapi penyelamat di atas segala penyelamat itu adalah Tuhan. Kenapa Ibu berkata seperti itu?
mengapa manusia memang membutuhkan penyelamat? Nah, ini dia. Karena Adam dan Hawa sebagai manusia pertama telah jatuh dalam dosa. Mereka tidak kudus lagi. Dosa yang berasal dari Adam dan Hawa itu disebut dosa keturunan. Semua manusia mewarisi dosa tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa sudah memiliki dosa sejak dilahirkan. Dosa itu hanya bisa dihapuskan jika Allah sendiri yang menghapusnya. Nah, di sini jelas ya, kenapa dikatakan bahwa Tuhan itu sang penyelamat dan kenapa manusia perlu diselamatkan? Ya, karena memang manusia itu sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari lumpur dosa. Yang dapat menyelamatkan kita adalah Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita gantinya dengan Tuhan Yesus, jadi dia seperti ini. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberi Tuhan Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Siapa saja yang menerima dan mau percaya bahwa Yesus adalah penyelamat akan dijadikan sebagai anak-anak Allah dan luput dari hukuman. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Yesuslah satu-satunya penyelamat dunia. Hanya dengan percaya kepada Yesus, kita akan selamat dari hukuman dosa. Ya, sampai di situ dulu penjelasan Ibu untuk video kali ini. Karena untuk tema selanjutnya kita akan belajar tentang Yesus Sang Juru Selamat. Jadi kita nanti akan fokus di sana. Untuk video kali ini kita akan memahami dulu apa itu Sang Penyelamat, ya. Tugas kita adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya hidup orang percaya ketika sudah diselamatkan? Yang ketiga, tuliskan dalam kolom berikut ini, siapa sajakah penyelamat dalam hidupmu? Jelaskan mengapa ia menjadi penyelamat bagimu. Nah, seperti ini dibuat ya nak, dibuat kolomnya. Penyelamatmu contohnya siapa? Ibu. Kemudian tindakannya apa? Menyelamatkan saya ketika hampir tenggelam saat berenang di pantai. Atau siapa lagi deh yang pernah menjadi penyelamat bagimu. Kesimpulannya, Tuhan Allah adalah penyelamat dunia. Ini jelas ya nak. Ia sungguh mengasihi dunia sehingga mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya. Dia datang untuk menyelamatkan isu dunia. Oleh karena itu, kita harus percaya kepadanya agar kita selamat dari hukuman dosa. Kita akan mengakhiri pelajaran kita. Untuk itu kita bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ku perlukan juru selamat. Juru selamat agar
Engkau ya Allah yang kami perlukan dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Tuhan Yesus, apa yang telah kami pelajari hari ini, ajari kami Tuhan supaya kami lebih memahaminya lagi, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat hidup kami. Biarlah kami Tuhan Yesus senantiasa berserah dan bergantung hanya kepadamu. Terima kasih ya Allah, terpujilah Engkau. Ampunkan ya Tuhan setiap dosa pelanggaran kami. Ajari kami untuk tidak mengulanginya kembali. Dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. See you again. God bless you. Bye-bye.